Kali ini saya akan menyambung mengenai pembahasan tentang interaksi ekologi yang terjadi di 3 lokasi pengamatan kami. Nah, di lokasi pertama ini kami mendapatkan berbagai macam interaksi, itu antara hewannya, kemudian tanaman, dan juga lingkungan yang sekitar ada di situ. Nah, untuk hewannya ini, mereka ini membangun area perumahan mereka seperti semut di sekitar pepohonan yang sudah tua ini. Kemudian ada juga tanaman yang tumbuh di pohon tersebut tetapi tidak menjadi parasit atau tidak mengambil nutrisi yang ada pohon. Dia hanya untuk numpang tinggal saja, seperti gambar pohon yang ada di atas ini. Nah, kemudian ada juga untuk lingkungan di lokasi pertama ini itu sangat bersih, kemudian juga banyaknya pohon-pohon yang ada di sekitar tersebut. Ada juga berbagai interaksi hewan yang terjadi pada daerah tersebut. Nah, kemudian untuk lokasi yang kedua ini, saya akan menjelaskan beberapa interaksi pada gambar yang ada di atas. Yang pertama, interaksi pada serangga semut hitam yang membuat tempat tinggalnya pada sekitaran pohon besar yang telah saya foto. Semut hitam tersebut membuat tempat tinggalnya pada setiap sekitaran pohon yang ada di sekitar situ untuk tempat tinggalnya. Dan ada juga beberapa tumbuhan yang tumbuh pada sekitaran pohon yang dapat menimbulkan kedua tumbuhan itu bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari. Dan ada juga keuntungan tersendiri pada tumbuhan yang tumbuh di sekitar pohon besar itu, yaitu adalah mendapatkan naungan sehingga tumbuhan itu terlindungi dari berlebihannya cahaya matahari. Tetapi keduanya juga akan bersaing untuk mendapatkan nutrisinya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai interaksi ekologi dari tempat pengamatan kami, yaitu pelapukan yang disebabkan karena bekas rumah semut. Semut tukang kayu membuat sarang di batang pohon kayu dengan mengunyah terowongan dan bilik kayu yang halus seperti amplas. Mereka tidak bisa memakan kayunya. Kayunya dibuang sebagai serpihan serbuk gergaji kasar yang dikeluarkan dari sarangnya. Serbuk gergaji mungkin berisi bangkai semut dan potongan serangga mati yang dimakan semut tukang kayu. Di mana lokasi yang kedua ini, untuk lingkungannya itu banyaknya daun-daun yang berserakan, banyak juga daun-daun yang gugur, kemudian juga ada rayap yang tinggal di pohon tersebut, kemudian juga banyak kayu-kayu yang sudah lapuk dan banyak-banyak semut. Nah, pada lokasi pertama dan lokasi kedua tentunya ada perbedaan, terutama dari segi permukaan tanahnya. Pada lokasi pertama, tanahnya itu rata. Kemudian lokasi yang kedua itu tanahnya agak mencuram sedikit, dan otomatis ketika hujan pasti akan tergenang pada lokasi kedua. Nah, untuk lokasi yang kedua juga ini cocok untuk tanaman yang mudah beradaptasi ketika ada air tergenang. Kemudian pada lokasi yang ketiga itu posisi tanahnya juga itu rata. Nah, untuk lokasi yang ketiga ini termaksud area yang teduh. Kita bisa membudidayakan tanaman pada lokasi ketiga itu khususnya untuk tanaman yang membutuhkan cahaya rendah saja. Pada lokasi kedua dan ketiga dan yang pertama juga, di setiap tumpukan dedaunan itu ketika kami menggali memang awal atas daunnya itu rata, tetapi semakin digali ke bawah itu dedaunannya akan semakin hancur karena ada mikroorganisme pengurai. Contohnya seperti salah satunya adalah jamur dan ada semut yang menggigit dedaunan tersebut. Setelah dilaksanakannya kuliah lapangan ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa di setiap lokasi itu terjadi beberapa interaksi maupun dari biotik dan abiotik, dan juga terdapat beberapa komunitas dari setiap lokasi.